single day. Halo, selamat pagi. Saya Mariani Panggang. Saya pendamping PKH Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini adalah tugas modul 4 saya. Check it out. Selamat pagi Bibi, KPM PKH Tanah Karo. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Ya, terima kasih sudah datang pertemuan kita bulan ini. Sebelum kita memulai pertemuan kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, Bibi, sebelum kita masuk ke modul kita bulan ini, saya mau bertanya dulu, apa yang kita bahas bulan lalu? Masih ingat Ibu-Ibu? Iya, tepat sekali. Bulan lalu kita membahas tentang bagaimana perlindungan anak, gitu ya. Itu yang kita bahas bulan lalu, bagaimana tentang perlindungan anak, yaitu bagaimana kita mencegah agar anak itu tidak mendapatkan kekerasan di keluarga. Nah, itulah yang kita bahas bulan lalu. Selanjutnya dalam bulan ini kita akan melanjutkan modul yang tentang perlindungan anak itu dengan sesi bagaimana pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, kadang-kadang kan dengan adanya kekerasan bisa berlanjut menjadi penelantaran gitu kan Ibu-Ibu. Jadi bulan ini kita akan membahas tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Kita ikuti sama-sama ya Ibu-Ibu. Oke, kita masuk ke modul kita pada bulan ini. Kita akan membahas tentang penelantaran. Sebetulnya apa arti penelantaran Ibu-Ibu? Ibu-Ibu tahu kan arti menelantarkan anak, penelantaran begitu. Ya, bagus. Penelantaran itu ketika ibu-ibu tidak memenuhi kewajiban ibu sebagai orang tua kepada anak. Contohnya, ibu tidak memberikan dia makan, tidak memberikan dia minum, tidak memberikan dia kasih sayang, tidak menyekolahkan dia, tidak merawat dia dengan baik. Itulah beberapa contoh penelantaran. Nah, kenapa bisa terjadi penelantaran? Bisa saja mungkin karena akibat tekanan ekonomi atau hal lain yang bisa mengakibatkan orang tua menelantarkan anak. Sekarang kita sama-sama dulu membaca apa sebetulnya akibat dari penelantaran. Bisa dibacakan Ibu-Ibu? Nah, akibat penelantaran: putus sekolah, kurang gizi, celaka, luka, sakit, digigit binatang seperti kalajengking, kecoa, ular, anjing, dan lain-lain. Bisa juga jadi sering ketakutan atau anak menjadi tidak berani. Dan bisa juga kemampuan berbahasa anak itu rendah. Anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Itulah akibat penelantaran. Nah, sekarang kita masuk ke cara mencegah penelantarannya. Kita sama baca ya Ibu. Memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Berbagi tugas dalam pengasuhan anak. Nah, ini juga ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Lalu selanjutnya, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu sangat penting ya Ibu-Ibu, karena sekolah pertama yang didapatkan oleh anak adalah di dalam keluarga. Jadi ibu dan ayah lah yang bertanggung jawab mendidik hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Selanjutnya itu memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak atau kepada kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Nah, ini juga sangat penting ya Ibu-Ibu. Mungkin karena sibuk ke ladang, lupa, sibuk ke ladang begitu, anaknya ditinggalkan saja sendirian di rumah. Itu tidak boleh Ibu-Ibu, karena itu bisa berakibat fatal. Titipkanlah dia kepada keluarga atau kerabat yang terdekat, yang bisa dipercaya oleh orang tua.
Selanjutnya, kalau misalnya memang di daerah tempat tinggalnya tidak ada keluarga yang bisa dipercaya, silahkan menitipkan anak di tempat penitipan anak yang memang ada lisensinya. Karena zaman sekarang ini sangat berbahaya ibu-ibu apabila anak tidak dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Ini juga salah satu yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Lalu, ketika fasilitas yang di tempat kerjaan ibu itu aman untuk anak, silahkan bawa anak ke tempat kerja. Misalnya kalau di tempat kita ini ya ke ladang begitu. Nah, satu juga menjadi solusi itu kami pendamping. Anda boleh konsultasi dengan pendamping PKH untuk mencari solusi apabila ada tetangga atau siapapun yang ibu kenal anaknya ditelantarkan. Oke, masuk ke eksploitasi anak tadi ya. Eksploitasi anak itu apa saja contohnya? Pengertian eksploitasi itu apa ibu-ibu? Mungkin untuk orang awam, mungkin ibu-ibu tidak mengerti ya apa artinya. Nah, arti eksploitasi itu adalah memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan. Contoh-contoh eksploitasi yaitu memanfaatkan tubuh anak, memanfaatkan tenaga anak, memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak. Semua pemanfaatan ini dilakukan secara berlebihan. Misalnya, pemanfaatan tenaga anak. Misalnya anak disuruh bekerja, dipaksa, memulung sampah. Lalu bagaimana ibu-ibu, apa akibat eksploitasi ini? Contohnya, anak itu jadi bisa putus sekolah, percaya dirinya sudah hilang, anak jadi penakut, murung, lalu dia merasa tidak mempunyai masa depan. Dan bisa juga akibat yang dirasakan eksploitasi itu, anak bisa saja menjadi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya sendiri begitu. Nah, anak juga bisa menjadi sakit, anak bisa menjadi stres, bahkan bisa menjadi terpisah dengan keluarganya. Itulah akibat buruk dari eksploitasi. Maka ibu-ibu sekalian, saya percaya dan mengingatkan kembali kepada ibu-ibu KPM semua, segeralah hindarkan yang namanya menelantarkan anak dan eksploitasi anak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita semua bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai anak, dan terutama yaitu kasih sayang dari orang tuanya. Begitu ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu, kita sedikit kembali ke laptop ya. Nah, untuk mencegah penelantaran anak juga, itu sangat penting untuk mengurus akte kelahiran. Akte kelahiran itu manfaatnya yaitu ini, identitas sah anak. Akte kelahiran itu juga memastikan asal-usul anak itu. Lalu, dengan akte kelahiran juga anak akan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Kepastian mendapatkan hak waris sebagai dasar pembuatan dokumen seperti KK, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Nah, sekarang kita membaca pesan-pesan kunci untuk bulan ini ya ibu-ibu. Nah, yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Itu yang pertama pesannya. Jadi harus dipenuhilah hak-hak anak supaya tidak terjadi penelantaran. Kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Nah, itulah dia pesan kunci untuk bulan ini yang telah kita baca bersama-sama. Itulah sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan ibu-ibu juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan saya juga percaya sebagai pendamping ibu-ibu, tidak ada satupun anak-anak ibu yang akan terlantar. Apalagi ibu sudah mendapat materi kan dari P2K2 kita ini, pertemuan kita ini. Semoga ibu tidak hanya menerima uangnya dari PKH ini, tapi juga menerima ilmunya ya ibu-ibu. Oke, sekianlah pertemuan kita untuk bulan ini. Jangan lupa untuk
datang lagi bulan depan, karena itu akan menjadi syarat dan itu adalah komitmen. Ibu-ibu telah memenuhi komitmen dengan datang untuk pertemuan ini. Sekian pertemuan kita bulan ini, saya akhiri. Selamat siang untuk kita semua, dan tetaplah hidup sehat, dan salam sehat untuk kita semua. Menjajah.